Untuk teman-teman ya, jangan yang sekali lagi ingin mic ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung Katolik penyembah kardus, gunakan dalil data dengan sesuai tekstual dan boleh merujuk ke teks original. Jangan asumsi karangan bebas ujungnya nanti blunder kena tebas. Jangan pelintir isi Bible dengan doktrin sejengkal, akhirnya total jadi produk gagal. Boleh terangkan sesuai paradok, tapi terima kenyataan jika ketabok. Penonton muak mendengarkan narasumber yang bodoh, karena lebih baik asik membaca majalah bobo. Kalau cuma mau doktrin dogma, mendingan diam, nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Sekali lagi saya ingatkan ya, berikan saya waktu untuk kalian yang mau naik ya, untuk kalian yang mau naik di roomnya Bang Zuma. Sahabat Bang Zuma ini bukan room-room sembarangan. Jadi kalian narasumber yang ingin edukasi ataupun mendapatkan dedikasi, jadilah manusia-manusia yang cerdas. Jadi sekali lagi, untuk teman viewer yang di bawah sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang beriman, juga manusia yang masih mencari keimanan, Kaisar Nero Claudius berkalam kaul di fase live. Sahabat Bang Zuma, kencangkan tap-tap layarnya sampai pecah. Ingat, sampai 1M, pecahkan layarnya. Jangan lupa follow akun host di atas, narasumber di atas. Untuk saudara yang mau naik, jangan tantrum kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dengan dasar pengetahuan menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi, tidak menggunakan diksi, asumsi, logika, plesi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer penonton mendapatkan edukasi. Diskusi di sini tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, cukup bermanfaat dan selalu untuk diingat. Diskusi inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan selamat bingung buat kalian yang masih kebingungan. Sekian, terima gaji. Back to host. Stay tune. Keren. Tadi kupikir apa goblokologi. Masya Allah. Goblokologi Ya, jangan tantrum yang naik ya. Bagus. Kalau saya tadi persingkat itu, ini room edukasi dan motivasi, bukan klub yang mau terasi. Gitu. Jangan dibuka dulu, bakal dia sebut semua itu nanti. Oh gitu. Iya, beliau ini orang hebat. Pelan-pelan. Loncatan berpikirnya hebat. Ustadz Sugi, saya lagi di Riau nih, Ustadz Sugi ya. Rionya di mana, Pak? Lucu lah. Itu kalau lupa ya, akun kulama yang ke Pak Ibrahim sudah mati zahid. Nanti DM ya, aku DM ya. Sudah ku DM cuman nggak kebaca gitu. Oh boleh bang. Oke siap, thank you. Stay tune. Tadi tenaga bang, gitu. di Rio kira-kira lama? Lawannya Ahi Sugi nih yang datang. Silakan Ahi. Alhamdulillah lama. Lawannya Ahi Sugi. Semua diam. Jangan begitu kau Besarin Ustadz Ahi Sugi. Sugi. Ustadz Sugi kau jangan begitu. Karena begini Bang Zuma, Ustadz Sugi ini sok gadis. Perasaan ini dia. Perasaan sempit. Besarin Ahi Sugi biar Kudet beliau nanti ya. hadapi. Ini musuh terberatnya ini. Iya. Silakan Ahi Sugi. Ya mana dia? Hilang. Gak ada gunanya lah itu. Oh ya, siapa tahu ya, suruh bikin setiap hotel naik, suruh kerjakan Yohanes 14:12 ya, suruh bikin apa ya, wasiat ya. Iya. Juga ya, persyaratannya. 1 Yohanes 2 nomor 6. Karena itu yang paling perih itu. Lebih sadis itu. Gambar yang saya kirim dipakai dong, Ahi. Mantap tuh. Ditaruh di mana? Profil apalah. Oh iya, nanti Ahi syukran ya, makasih. TikTok lah. Iya, sip. Lanjut. Ya udah, untuk sela-sela diskusi ini rehat sejenak, banyu minum air segelas untuk lepas dahaga. Kami masih membuka untuk kaum muslimin dan muslimat untuk mengikuti milah Ibrahim, yaitu Idul Kurban, bukan Idul Kulub gitu ya, bukan kulub berbau terasi gitu ya. Parah. Nah, untuk itu kami masih menunggu teman-teman yang ingin kurban di Masjid Nur Maulidah di Bolangi, Sulawesi Selatan. Kami masih menunggu. Tetap ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia di Bank BTN, nomor rekeningnya 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73. Bisa seikhlasnya, bisa borong 1 ekor. Bisa, tapi hati-hati.
kulub tetap nggak boleh bau terasi. Kira-kira begitu. Parah. Menghibur kali sahabat kita ini. Halo Bang Zuma. Iya, halo Bang. Selamat malam. Malam Bang. Iya. Gini Bang, saya Ya. cuma mau nanya sedikit aja tentang Bible. Ini saya juga sedang mempelajari Islam sama Bible. Iya. Izin bang, Iya. Duta Aquarium ini Islam atau Kristen? Oh, saya bukan dua-duanya Bang. Tapi saya sedang apa ya? Agnostik mungkin. Bukan. Saya Buddhis Bang. Oh yes, yes. Oh Buddhis masa. Terus Bang. Tapi saya emang sedang mendalami Islam sih. Itu. Insya Allah. Kalau saudara Duta ini gunakan akal, Insya Allah akan ketemu dengan hidayah. Silakan pertanyaannya Bung, silakan. Ya, jadi saya sering saya sering tanya ke agama Kristen gitu. Jadi gini, Iya. saya berkali-kali baca Bible itu kan memang Yesus itu hanya dikirim untuk Bani Israel. Iya. Nah, mereka itu selalu menjawabnya begini. Kan itu lagi ngomong sama wanita Kanaan ya. Iya. Nah, akhirnya wanita Kanaan ini kan anaknya tuh disembuhin. Mereka bilangnya itulah karena wanita itu percaya nih sama si Yesus itu Tuhan. Makanya si Yesus ini berlaku juga untuk umat manusia yang lain. Nah, saya udah ketemuin beberapa ayat yang di Bible, bahkan amanat agung Yesus itu ternyata bukan ayat asli. Iya, betul. Saya udah mengatakan itu kepada orang Kristen, tapi mereka tetap ngeyel gitu kan, bahwa buktinya itu wanita Kanaan itu disembuhkan kok. Jadi itu udah jelas. Nah, menurut Bang Zuma, bagaimana bagaimana menjawab itu gitu? Iya. Sederhana sih sebenarnya. Pertama, kalau Yesus itu untuk seluruh bangsa, berarti ajaran Yesus harus dipraktekin dong. Ya kan? Mereka mengatakan Yesus itu diutus untuk ke seluruh dunia, untuk ke seluruh bangsa. Faktanya mereka menyembah di gereja, Yesus menyembah di sinagoge. Syarat masuk di sinagoge pertama harus mandi junub dulu, melepaskan alas kaki, wudhu, membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki. Dan syarat yang paling hebat lagi, wajib hukumnya sunat. Itu masuk ke sinagoge, wajib sunat, gak bisa tidak. Oh, oke. Itu satu. Kalau Yesus untuk seluruh bangsa, maka mereka ini adalah pengikut Yesus, maka mereka nggak ke gereja, mereka masuknya ke sinagoge, tempat ibadahnya orang Yahudi. Tapi sayangnya mereka tak bersunat. Itu satu. Yang kedua, kalau Yesus ini untuk seluruh bangsa, lalu mereka mengaku sebagai pengikut Yesus, kenapa mereka ibadah hari Minggu? Bukankah Yesus ibadahnya hari Sabat, hari Sabtu? Ketiga, kalau Yesus itu untuk seluruh dunia dan mereka mengaku bukan orang Yahudi tapi sebagai pengikut Yesus, Yesusnya itu tidak makan babi, lalu kenapa mereka makan babi? Katanya Yesus untuk seluruh bangsa, berarti mereka harus mengikuti Yesus. Ketika dia mengaku sebagai pengikut Yesus, maka apa yang menjadi kaidah ibadah Yesus harus mereka ikuti. Yesus kemudian bersunat. Kalau Yesus itu diutus untuk seluruh bangsa dan dia mengaku sebagai pengikut Yesus, maka mereka harus bersunat. Jadi pengakuan bahwa dia adalah pengikut Yesus, Yesus untuk seluruh bangsa, itu bisa dibantah dengan perilaku keagamaan mereka itu sendiri. Yesus datang mempraktekkan sujud dalam beribadah. Yesus datang mempraktekkan menyembah kepada apa yang ada di langit, sedangkan mereka mempraktekkan menyembah kepada anak Maria, anak manusia. Jadi kalau Yesus itu datang untuk bangsa,
maka seluruh bangsa harus mengikuti pola keagamaan Yesus. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 14:12, kalau kamu percaya kepadaku, maka kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Coba, Yohanes 14:12. Lalu dikatakan kemudian di dalam Yohanes 11 nomor 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Ini Yesus curhat kepada Tuhannya. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi orang banyak yang mengelilingi aku di sini. Aku mengatakannya kepada mereka agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti pengikut Yesus percaya Yesus hanya utusan Tuhan. Sedangkan mereka tidak kemudian mengikuti dan tidak percaya kalau Yesus itu hanya utusan Tuhan, tapi Tuhan itu sendiri. Jadi dengan mereka menyembah Yesus, dengan mereka kemudian ibadah minggu, dengan mereka kemudian makan babi, dengan kemudian mereka itu tidak bersunat, membantah sendiri ungkapan yang terlontar dari mulutnya kalau Yesus itu diutus kepada seluruh manusia, dan membantah sendiri iman mereka kalau mereka itu adalah pengikut Yesus. Mari kita masuk ke dalam ranah dalil. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Ke-12 murid Yesus diutus oleh Yesus. Lalu Yesus berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apakah Kristen umat Israel? Bukan. Yohanes 17 nomor 9. Kata Yesus, ini kata Yesus, aku berdoa untuk Bani Israel. Aku berdoa bukan untuk dunia, tetapi aku berdoa hanya untuk mereka saja, yaitu Bani Israel. Kisah Para Rasul 16 nomor 6. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Matius 2 nomor 2. Dan mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Yesus diceritakan sebagai raja orang Yahudi. Lalu kemudian dikatakan di Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Apa yang dikatakan di sana? Ini yang lebih akurat ini. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, Allah telah membangkitkan juru selamat untuk orang Israel, yaitu Yesus. Ayo. Ini dalil tidak bisa mereka bantah. Kemudian terakhir 1 menit paling lama, ketika dikatakan dalam Matius 24 bahwa seorang wanita Samaria itu kemudian dikabulkan permintaannya, itu justru karena perempuan itu mengakui dirinya gugup. Wanita itu mengaku anjing. Wanita itu tidak mengaku domba. Sedangkan mereka orang Kristen ini mengaku domba. Padahal domba itu di dalam Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba hanya Bani Yakob. Mereka bukan Bani Yakob, mereka Bani Kamfret. Bukan Bani Yakub, berarti mereka bukan domba. Makanya Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu yang nyamar seperti domba. Itulah mereka. Siapa kira-kira yang menyamar sebagai Yahudi? Siapa yang menyamar seperti Yahudi? Hindu? Enggak mungkin. Buddha? Tidak mungkin. Islam? Tidak mungkin. Yang menyamar seperti Yahudi hanyalah orang Kristen. Berarti menurut Yesus, waspadalah kepada orang Kristen. Begitu maksudnya. Begitu saudara. Baik Bang. Ya. Mantap. Iya. Soalnya saya memang sering saya tuh masih nggak paham sama logika mereka gitu. Berkali-kali mereka sebut Tritunggal itu ada, padahal sering saya kasih ayat kalau memang Tritunggal itu nggak pernah ada konsepnya gitu. Iya.
Dan mereka selalu bawa itu yang ke awalnya firman. Firman itu dari Allah. Firman itu Allah sendiri. Iya. Mereka selalu bawa ke sana dan ternyata ayat itu pun palsu juga gitu. Iya, betul. Itu adalah filsafat Himne Plato. Iya, ternyata itu ayat palsu juga. Bahkan Betul. saya mendalami Bible juga. Dulu saya pengen masuk Kristen, makanya saya mendalami dulu, Bang. Gitu. Oh. Iya. Namanya? Saya baca Yesus itu diangkat ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, dan jelas itu ada dua entitas, Bang. Benar sekali. Nah, sekarang begini, saya boleh nanya nggak? Pernah nggak saudara itu membaca Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23? Itu tentang apa ya? Boleh, Anda punya Bible? Oh enggak, saya cuma buka YouTube aja, buka Google aja. Coba dibuka Google-nya dan dibaca. Matius berapa, Bang? Matius 7 Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. 22 sampai 23. Oke. Coba dibaca. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Siapa yang diusir di situ? Ya, orang Kristen lah. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau terjemahan Al-Quran pernah baca? Saya baru mendalami Al-Quran dikit-dikit aja, Bang. Jadi gini, saya heran sama Oten ya. Saya mendebat soal Bible, tapi tuh mereka menyerang saya sebagai Islam, padahal saya nggak pernah membandingkan. Nah, pas mereka nyerang pakai apa ya? Pakai misal nih, mereka nanya, apa namanya, Nabi Muhammad kenapa pedofil? Bahkan saya tuh bisa menjelaskan, Bang, dengan logika gitu. Saya bukan Islam, tapi saya bisa menjelaskan dengan logika. Saya bilang ini, zaman dulu sama zaman sekarang peraturannya beda. Zaman dulu bahkan sebelum ada Islam, raja-raja Inggris itu udah nikahin anaknya umur 6 tahun sama raja lain buat mempersatukan kekuasaan. Jadi kalau dibandingkan peraturan zaman dulu sama zaman sekarang nggak nyambung. Iya. Nah, pas saya ngomong kayak gitu langsung mereka diem. Lagian kalau orang pelaku pedofil itu korbannya pasti bukan cuma satu. Iya. Sedangkan Nabi Muhammad satu pun tak ada korbannya. Iya. Yang dikatakan korban pedofil itu korbannya pasti akan trauma, takut kepada yang melakukan tindakan tidak senonoh kepada dirinya. Loh, Siti Aisyah itu satu-satunya bini yang menghafalkan perkataan Rasulullah, hadis beliau ribuan, bahkan sampai 2000 hadis. Bagaimana mungkin seorang korban pedofil menghafalkan perkataan-perkataan orang yang melakukan tindakan yang tidak senonoh kepadanya? Yang ada takut mendengarkan suaranya, ya kabur. Ini menghafal kemudian. Seperti itu, Bung. Iya. Jadi kesimpulan kita di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, orang Kristen itu diusir kemudian oleh Yesus. Apa kata terakhir? Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Di dalam Bible sendiri, Matius 13 nomor 50, orang yang berbuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, nanti setelah ini mungkin saudara boleh membaca Al-Quranul Karim surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat ke-11. Di situ umat Islam kemudian yang melakukan sholat justru dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan harta warisan. Kalau disebut harta warisan, kalau disebut warisan, Bang,
Berarti itu adalah hak kepunyaan, tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa diganggu gugat. Itu adalah harta warisan. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11, umat Islam itu memiliki warisan. Apa warisan umat Islam? Surga Firdaus. Disebutkan langsung di situ. Sedangkan sama kebalikannya disebutkan langsung juga oleh Yesus, mereka diwariskan neraka. Jadi ya disitulah pembandingnya ya saudara ya. Saya kira begitu untuk sementara, silakan. Ya, kalau saya karena saya sering debat sama Kristen dan mereka sering melontarkan pertanyaan Islam gitu, jadi otomatis saya baca itu, Bang. Jadi saya belajar dua-duanya, belajar Kristen sama belajar Islam gitu kan. Jadi mereka pernah tanya, lu sendiri sembayang sama batu gitu, dan mereka bilang cium batu bisa hapus dosa gitu. Ini sebelum saya baca Al-Quran, saya udah mikir pakai otak saya, ini nggak mungkin batu ini bisa hilangin dosa nih. Karena saya udah tahu kalau Islam itu logikanya itu luar biasa menurut saya. Iya, saya baca nih, oh ternyata Nabi siapa ya bilang pokoknya batu ini ada dan tidak ada itu nggak akan mengganggu umat manusia. Jadi Nabi Muhammad cium itu bukan untuk menghapus dosa, bukan, hanya untuk saya lupa. Nah, saya sampaikan itu kan ke orang Kristen, mereka juga langsung diem aja, Bang. Iya, karena sejatinya proses yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu ada di dalam Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Orang yang mencium batu bara dosanya dihapuskan. Ada juga di dalam Keluaran 29 nomor 14, orang yang bakar tai sapi dosanya dihapuskan. Banyak itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, mencium batu dan kemudian menyentuh batu itu dengan tongkatnya, bukan menyentuhnya yang menghapuskan dosa, bukan. Tetapi upaya manusia untuk mentaati, untuk meraih itu, untuk datang ke sana. Sama seperti ketika orang itu kemudian membuang duri yang ada di jalan, itu menghapus dosa dalam Islam. Bukan durinya yang menghapuskan dosa, tetapi perbuatan, tindakan melakukan itulah yang menghapuskan dosa. Sama seperti puasa menghapuskan dosa, sholat juga menghapuskan dosa. Bukan berarti sholatnya yang menghapuskan, tapi perilaku tindakan manusia akan perintah Tuhan itulah yang membuat manusia itu dosa-dosanya dihapuskan. Jadi ketika orang itu sulit berusaha dengan sekuat tenaga mengumpulkan harta untuk datang ke tanah suci Mekah, niatnya apa? Untuk menyentuh, atau untuk beribadah, atau untuk bersiara sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam, maka upaya pengorbanannya sampai hingga mereka sampai di tanah suci Mekah, menyentuh batu itu, atau kemudian tidak menyentuh, hanya melambaikan tangan kepada batu itu upaya dia ke sana, pengorbanan dia ke sana, nilai daripada pengorbanannya dinilai dengan penghapusan dosa-dosanya. Bukan batunya yang menghapuskan dosa, bukan durinya yang menghapuskan dosa, tetapi hakikat daripada tindakannya itu yang menghapuskan, yang mendapat nilai dari Tuhan. Ini hambaku betul-betul taat. Ketika ku perintahkan begini, benar-benar diikutin. Babi itu adalah makanan yang paling nikmat, dikelilingi oleh pemakan babi. Tapi karena saya larang, betul-betul dia taat, maka dihadiahkanlah penghapusan dosa-dosa. Seperti itu, saudara. Jadi memang Islam itu diperintahkan untuk berakal. Gak ada orang sampai ke Islam kalau tidak menggunakan akal, gak ada. Coba Anda lihat orang-orang yang tadinya sama seperti saudara Felix Lau, siapa namanya?
Felix, Ustaz Si Felix, Felix, si Jesslyn, ya. Jesslyn, Oh, kalau Jesslyn dia Kristen. sama seperti Kohani, coba Kodonditan tuh. iya Kodonditan. Coba dilihat, Ko Stephen, ya. Mereka adalah orang-orang pemikir semua. Karena rata-rata memang orang sipit mata itu suka berpikir. Iya. Ya, seperti itu, Bung. Jadi ketika mereka kemudian masuk ke Islam, mendalami Islam, wow, mereka bisa jadi corong besar itu. Nah, itu yang terjadi saat sekarang. Saya kira begitu. Mungkin guru-guru kita ingin berdiskusi dengan sahabat kita ini. Silakan Ahi Sugi, saya sementara bikin kopi dulu campur masako. Silakan. Gimana, Bang Duta? Saya mau bertanya boleh Bang Duta? Boleh. Izin Bang Andi ya, izin Bang Andi, saya mau bertanya Monggo, sama Bang Bang. Duta nih. Bang Duta, Iya. aku mau bertanya, Abang Buddha mempelajari Buddha nggak Bang? Iya, saya Dari kecil ya? Buddha. Saya dari kecil ya. Boleh. Aha. Boleh saya bertanya Bang? Boleh saya bertanya, bukan mencampuri kitab Anda ya. Abang pernah membaca Carus Muka surat 2117 atau 218? Jujur saya belum pernah baca sih. Karena saya kalau Vihara nih, saya cuman baca yang apa ya, kayak yang mereka itu aja gitu. Abang tahu sosok figur Maitreya ya? Maitreya saya tahu, tapi saya lebih ke Theravada. Theravada. Jadi di sini sudah ada dikatakan ramalan dari Buddha pertama. Jadi dia mengatakan, saya bukanlah Buddha yang pertama atau yang akhir. Nanti didatangkan ke dunia selepas aku seorang Buddha lagi akan dilahirkan ke dunia. Itu ramalan itu dikatakan Maitreya di dalam bahasa Sanskrit atau Mateya ya. Di dalam Pali berarti dia yang memiliki sifat kasih sayang, belas kasihan, baik atau murah hati. Ia juga membawa makna seorang pemurah dan mesra. Nah, itu saya ambil dari Carut Muka 218 dan 217 ya, membawa arti sifat yang tersebut. Jadi, dan di sini dikatakan perkataan itu Maitreya adalah perkataan belas kasih, dan dia yang bersifat belas kasih. Nah, jadi saya bukan mencocokologi ya, tapi perkataan di sini bahasanya sudah dikatakan Mahomet atau Mahomet ya, atau ejaan yang lain dalam bahasa perkataan Maho. Abang pernah kan kalau di Buddha kan sering berkata Maho ya. Ada kata Maho itu orang yang tertinggi, orang yang belas kasih ya. Di dalam bahasa Pali dan Maha di dalam bahasa Sanskrit itu berarti sangat baik atau besar atau sangat mulia dan masyhur. Dan perkataan meta, betul ya? Meta ya, Maho dan meta. Nah, berarti meta itu berarti belas kasihan. Maka perkataan Mahomet atau Mahomet berarti belas kasihan yang amat besar. Ini bukan cocokologi di sini, tapi itu adalah ramalan Buddha. Betul. Tapi Boleh Abang baca nanti ya, bukan saya mencampuri, tapi saya suka membaca dari Tripitaka, Weda gitu ya. Bahkan Konghucu pun saya pelajari juga gitu. Terima kasih. Stay tune. Silakan Bang Andi. No Handi no party, silakan stay tune. saya pengen mendapatkan dikit ya. Jadi setelah saya belajar Quran ya kan, saya gini, pertama kali saya bisa percaya Quran itu adalah dari Allah ya, itu dari kejadian-kejadian sains lah, kayak misalnya ada laut yang nggak bisa bersatu, terus ada apa lagi, wah banyak deh. Nah, saya pikir kalau Nabi Muhammad ini bukan utusan Allah nih, ini nggak mungkin ini nggak mungkin benar, nggak mungkin salah maksudnya, dan terbukti kan itu benar semua. Iya betul. Jadi Dua saja saya kasih opsi sama Abang. Dua opsi saya kasih sama Abang. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah pembohong, dan satu lagi dia adalah seorang yang mengarang cerita gitu. Pembohong dan suka mengarang cerita. Iya, tapi Ataupun kan orang gila ya, orang gila. Iya. Dua satu opsi. Itu cocok nggak di situ? Coba seorang pembohong dan orang gila. Coba cari kesalahan satu saja dalam Al-Quran itu, satu saja.
saya belum terlalu mendalami sih, tapi saya yakin sih mungkin nggak ada. Karena apa? Ya, yang Nabi Muhammad bilang itu ya benar semua gitu. Dan saya ini belakangan ini baru menyadari kalau di dalam agama Buddha itu hampir sama kayak sholat. Ada bagian di mana kita bersujud itu kening kita itu bener-bener nempel sama tanah. Tibet begitu ya, Buddha Tibet ya. Di Tibet kayaknya begitu deh. Itu sampai, ya Tibet itu dari bawah sampai ke puncak gunung, mereka itu lebih ekstrim lagi sih. Kalau mereka itu berdiri, terus telungkup sampai ke atas, itu ekstrim itu, sampai berhari-hari dia. Iya, bahkan ya di vihara saya juga semuanya ya kayak gitu. Pokoknya ada ya betul saya lihat pokoknya itu. Begitulah, ada bersujud gitu kan. Nah, makanya saya rasa memang Al-Quran itu ya menurut saya ya memang kitab penutup gitu. Makanya mungkin emang Allah udah kasih saya hidayah ya. Ini saya sedikit-dikit saya mempelajari Islam. Ini saya dikit-dikit sudah nggak makan babi gitu. Ya mungkin memang dapat hidayah lah dari Allah gitu. Saya senang juga sih. Berarti ya alhamdulillah. Berarti abang sudah mulai proses ya. Iya. Kalau kayak sholat itu ya apa namanya ya? Kalau di Buddha itu puja bakti ya, kalau nggak salah ya. Sholat itu disebut puja bakti ya. Iya. Masya Allah. Semoga dapat hidayah, Bang. Insya Allah Bang. Sering-sering main ke sini Bang, sering-sering bertanya. Satu lagi Bang ya. Berjalan, Bang Handi Celebes. Sedikit Bang. Satu lagi Bang ya. Ada yang tidak mungkin. Ada yang tidak mungkin diketahui orang 1400 tahun yang lalu. Ya. Dan itu hanya bisa diketahui oleh orang zaman sekarang. Ya. Itu pun menggunakan bantuan alat yang canggih yang kita sebut mikroskop. Sementara di masa itu belum ada mikroskop. Mikroskop itu ditemukan kapan? Iya, ya, betul. baru kemarin sore mikroskop ditemukan itu. 1400 tahun lalu belum ada namanya mikroskop. Nah, bagaimana mungkin Nabi Muhammad bisa mengatakan begini? Summa kholakna nutfata alaqah. Kemudian ya, kami jadikan dari setitik air mani, alaqah itu adalah sperma dari miliaran sperma yang masuk ke dalam rahim ibu, hanya satu yang menjadi manusia. Betul enggak? Betul ya? Betul. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu disebut alaqah, disebut nutfah. Nutfah itu adalah bagian terkecil dari sperma. Dari miliaran sperma yang masuk ke dalam rahim, yang terkecil itulah yang disebut nutfah. Nah, kemudian dari setitik sperma yang masuk itu kami ubah menjadi seperti lintah. Coba Anda cek perkembangan embriologi. Itu umur antara 15 sampai 25 hari itu persis kayak lintah. Boleh dicek kalau nggak percaya. Namanya alaqah, nutfah. Itu emang bisa dilihat dengan mata, Bang? Nggak bisa itu, susah. Nggak bisa. Ya kan? Dari mana Nabi Muhammad tahu, Bang? Ini perkara gaib nih, Bang. Iya, betul. Ya, gaib di sini bukan berarti seperti setan di alam gaib, bukan. Gaib yang saya maksud adalah benda yang belum bisa terlihat. Walaupun benda itu bisa dilihat, tapi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Dia harus menggunakan mikroskop, baru bisa terlihat. Ya. Ini hebatnya Al-Quran ini. Dari mana ini Nabi Muhammad kok tahu? Apa dia pernah belajar embriologi di zaman itu? Seandainya pun pernah belajar embriologi, tunjukkan kepada saya ada ilmuwan di masa itu yang mengatakan bahwa manusia itu awalnya mirip lintah. Coba tunjukkan kepada saya deh. Ya, ini orang yang berakal pasti masuk kok. Iya. Nah, dari mana ini Nabi Muhammad tahu kalau bukan dari Allah? Subhanallah.
Sementara orang Kristen sering menuduh Al-Quran itu mengutip Bible. Nah, Padahal nggak ada sih, nggak ada. ya dalam di Bible Bang, di Bible dikatakan ayat 10 ayat 10, bukankah engkau Tuhan yang mencurahkan aku seperti susu dan mengentalkan aku seperti keju. Coba ilmuwan mana yang mengatakan bahwa awal mula manusia itu seperti keju? Coba tunjukkan sini ke saya. Iya, iya. Dari sinilah Bang, kami itu betul-betul mantap dengan Islam, ya karena Al-Qur'annya itu nggak ada yang bertentangan dengan akal sehat. Apa yang dikatakan terkait dengan ilmu dengan ilmu modern, ya, dengan sains, itu nggak ada yang bertentangan. Subhanallah, keren itu. Ya itulah makanya pelan-pelan saya jemput hidayah. Masya Allah, amin ya Allah. Saya udah bilang ke mama sih, saya itu pengen jadi Islam. Allahu Akbar. Ya. Subhanallah. Ya pelan-pelan lah, pelan-pelan. Saya udah mulai nggak makan babi, pelan-pelan. Kalau bisa, kalau saya mau ya semoga ya, kalau dapat istri Islam pun saya nggak masalah gitu. Gitu. Gini Bang, saya saya kan sering berdebat juga sama agama Kristen ya, karena kan saya pengen uji logika mereka gitu, karena selalu logika mereka itu bertentangan gitu. Jadi pas saya debat, mereka tuh selalu bilang gini Bang, ada cerita-cerita di Quran kayak kayak Seven Sleeper gitu, katanya dongeng gitu kan. Sama apa lagi ya? Oh ya itu deh, kayaknya paling banyak dilontarin itu yang tentang Seven Sleeper. Itu apa itu Bang? Yang tujuh pemuda tidur di goa sampai berapa lama gitu? Ashabul Kahfi. Iya. Nah, itu menurut Abang gimana? Saya gimana ya? Saya yakin itu bukan cuman dongeng belaka ya. Saya yakin itu cuman karangannya orang mereka menuliskan kalau itu dongeng gitu. Tapi saya nggak tahu tuh ngebalasnya itu gimana. Nah, kalau Abang itu ngebalasnya gimana? Jadi gini Bang, 80% ya, kita ngambil persentase saja kebenaran ini. 80% ayat-ayat Al-Quran itu sudah terbukti kebenarannya Bang. Dan 20% itu ada ayat-ayat yang belum terbukti. Itu berkaitan dengan gaib, berkaitan dengan hari setelah kiamat, surga, neraka, siksa kubur, ya kan, hari pembalasan, padang mahsyar. Ini masih gaib, ini belum tahu kita. Tetapi apakah itu salah? Belum tentu. Belum tentu. Ya belum terbukti, belum tentu salah. Tapi kalau kita ambil persentase dari 80% Al-Quran itu terbukti kebenarannya, maka yang 20% ngikut dia. Itu hukumnya begitu Bang. Hukumnya begitu. Ya, kalau 80% itu benar, maka yang 20% ngikut. Kalau 80% salah, misalnya 20% benar, ngikut yang ke 80%. Jadi totalnya salah. Nah, begitu Bang. Jadi masalah-masalah itu kan masalah gaib. Ya kita tidak tahu, ya itu caranya seperti itu, membandingkan antara yang sudah terbukti dengan yang belum terbukti. Mana yang lebih besar kebenarannya yang sudah terbukti? Alhamdulillah Al-Quran 80% terbukti. Tinggal 20% saja, mari kita buktikan sama-sama nanti. Nah gitu Bang. Oke, gini Bang, saya mau nanya lagi Bang. Saya jujur senang sih belajar agama gitu kan. Nanti kalau saya syahadat itu mungkin saya bakal bikin channel YouTube untuk menyuarakan Islam gitu. Allahu Akbar.
Masya Gini, Allah. saya lagi sangat mempelajari tentang ini, Bang. Saya pernah ditanyain sama orang Kristen, saya itu bukan Islam, tapi tuh mereka tuh selalu mengira tuh saya Islam. Saya juga bingung ya. Emang harus orang tanya Bible itu Islam gitu? Saya selalu bertanya gini. Terus ada orang Kristen lontarin gini, pertanyaan soal apa namanya yang, bentar saya ingat dulu. Ada anak angkat yang disusui sama siapa ya Bang ya? Saya lupa namanya. Ya. Itulah. Nah, dia suruh saya jawab. Saya jawab begini. Saya kan belajar Islam juga. Saya pasti tahu lah syariat Islam itu seperti apa. Satu, kalau bukan mahram kan nggak boleh bersentuhan. Terus saya cuma pikir logika seperti ini. Disusui itu nggak mungkin si Salim ya, iya si Salim ya. Ya, si Salim betul. Si Salim ini itu nggak mungkin mulutnya itu nempel sama, maaf nih, sama putingnya si yang ibu angkat ini. Betul. Dan di Quran itu nggak ada disuruh tempel mulutnya si Salim ke puting. Itu di hadis Bang. Hadis. Nah, ada memang di hadis, tapi orang Kristen itu menganggap kalau susunya itu langsung ke kulit gitu maksudnya. Oh, enggak seperti itu Bang. Nah, jadi di situ disuruh minum susu susuilah dia, maksudnya itu disuruh minum susu ke si Salim itu Bang. Bukan berarti ngenyot pentil itu, bukan, enggak seperti itu. Iya kan. Makanya saya bukan Islam, itu saya bisa menjawab gitu. Saya suruh orang itu belajar syariat Islam dulu. Bang Duta. Bang Duta. Ya. Mereka kalau disuruh sama ibunya minum susu sapi, mereka semuanya langsung nyedot sapi. Mereka itu kalau disuruh disuruh minum susu, itu langsung ke sapinya, nggak pakai dot. Makanya mereka makanya mulutnya lebar-lebar. Iya. Ya makanya kadang saya lucu aja sama mereka, langsung isap di puting. Iya. Mereka tuh mau menyerang, tapi tuh mereka nggak tahu syariat Islam tuh apa aja. Saya bukan Islam aja, tuh saya paham gitu loh. Karena menurut saya nih, saya itu sebentar lagi mungkin ya akan menerima Islam sebagai agama saya. Amin ya Allah, amin. Saya udah bilang ke mama sih, saya mau Islam gitu. Saya udah belajar juga nggak makan babi, ya, segala macem. Ya semoga segera dapat hidayah Bang ya. Ya, amin. Lanjut lagi Juma pencerahannya kepada saudara kita ini supaya lebih mantap lagi mendapatkan Islam. Oh, ini tadi gantian. ini Bang, saya mau nanya. Ini saya ada 2 hari itu debat sama Kristen ya. Saya debat sama Kristen. Terus tiba-tiba mereka ada yang bilang gini, katanya Quran itu kitab suci, kitab dari Allah. Masa iya sih ada Quran yang dimakan kambing? Itu saya nggak tahu tuh. Itu emang bener ceritanya begitu Bang? Minta dalilnya Bang. Kalau ada biar saya kirim 10 juta Bang. Kalau ada Quran dimakan kambing Bang. Oh berarti itu. Jadi gini Bang ya. Al-Quran itu Bang bukan yang ditulis. Ingat ya. Al-Quran itu bukan yang tertulis di kertas, di apa, bukan itu Bang. Itu hanya firman Tuhan yang ditulis. Tetapi hakikatnya Al-Quran itu yang berupa lisan, ya, yang dilisankan oleh Rasulullah
dihafalkan oleh para sahabat. Walaupun ada misalnya benar ada yang dimakan kambing, tetap saja nggak hilang. Karena Al-Quran itu ada di hafalan. Contoh nih sekarang gampangannya, terjadi bencana alam gitu kan. Dunia yang modern kembali lagi ke dunia primitif. Tidak ada lagi HP, tidak ada lagi internet, tidak ada lagi Al-Quran yang berupa buku. Apapun hilang semuanya. Ya, apakah membuat Al-Quran hilang? Tidak, Bang. Orang Islam mudah sekali membuat kitab yang sama. Nah, ini bukti ini. Walaupun dimakan kambing sekalipun nggak hilang ayat itu. Karena semua ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Rasulullah sudah dihafal. Itu bantahannya, Bang. Oh, baik. Jangankan sampai ada satu surah dimakan kambing, Bang. Satu ayat aja diusik Ahok. Orang se-Indonesia berontak, Bang. Jangankan sampai ayat hilang. Masya Allah, itu nggak mungkin terjadi, Bang. Ya, nggak mungkin terjadi, itu hanya tuduhan saja itu. Oke, baik. Ya. Jadi jawabannya gimana? Al-Quran itu bukan yang ditulis itu. Nah, itu jawabannya. Mau dimakan kambing kayak mau hilang semua sedunia, nggak peduli. Karena yang ada adalah di hafalan. Contoh, saya kasih contoh. Ketika Utsman menyusun Al-Quran kembali, karena pada waktu Utsman itu Al-Quran sudah tercampur dengan tulisan-tulisan catatan-catatan kaki. Ya, karena kalau ini tidak segera diatasi, maka nasib Al-Quran seperti Bible. Di Bible itu tadinya ada ayat catatan kaki, sekarang masuk ke ayat. Contohnya 2 Yohanes 5 ayat 7. Ya, ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini catatan kaki tadinya, Bang. Oh ya, itu saya tahu tuh. Ya kan, catatan kaki. Makanya yang masih jujur dikasih tanda kurung, tapi kalau di Bible nggak ada tanda kurung. Nah, itu sekarang menjadi ayat. Nah, hal-hal semacam itulah yang ditakutkan oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Maka dikumpulkan seluruh Al-Quran, ya, dibakar, lalu dibikin lagi, ya, ditulis lagi, lalu dikoreksi. Koreksinya pakai apa? Apa pakai tulisan? Al-Quran ini bandingkan dengan Al-Quran ini? Enggak. Koreksinya dengan hafalan. Para hafiz dikumpulkan, dibacakan apa yang ada di dalam Al-Quran yang ditulis oleh Utsman itu. Udah. Sesuai. Nah, seperti itu cara, apa ya, kalau di dalam Kristen itu mengkanon gitu ya, cara mengkanon. Nah, itu caranya begitu. Dia tulisan dikoreksi dengan hafalan. Bukan tulisan dikoreksi dengan tulisan. Nggak seperti itu zaman Utsman. Nah, begitu, Bang. Jadi valid dia. Dan tradisi mengkoreksi bacaan itu masih sampai kita lakukan sampai sekarang. Kalau nggak percaya, bulan Ramadan datanglah ke masjid-masjid itu. Ada yang baca, ada yang nyimak. Ada yang baca, ada yang nyimak. Begitu sejak zaman Rasul sampai sekarang. Rasulullah bacaannya selalu dikontrol oleh malaikat Jibril. Para sahabat bacaannya selalu dikontrol oleh Rasulullah. Terus begitu ke generasi berikutnya, Bang. Jadi Al-Quran itu betul-betul terjaga. Terjaga bukan hanya dari hafalan, tetapi dari mulai titik, koma, wakof, tajwidnya, itu semua terjaga. Jadi Al-Quran itu terjaga terlapis-lapis. Tidak boleh baca asal-asalan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh, tidak bisa. Walaupun saya hafal Fatihah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Benar salah itu? Salah. Panjang pendeknya nggak kena, tajwidnya nggak dapat. Jadi Al-Quran itu dijaga berlapis-lapis, bukan hanya berdasarkan hafalan. Nah, gitu, Bang. Baik. Oke. Ada lagi? Ya, itu aja sih. Saya soalnya sering nonton channel Bang Zuma. Sering saya. Jadi saya pakai ilmu Bang Zuma untuk debat sama orang Kristen. Ya, jadi Anda jangan heran kalau Anda dituduh Islam. Jangankan Anda, orang Kristen sendiri, kalau dia itu baik, tidak mau menghujat Islam, dia dituduh apa? Oten nyamar. Apa? Islam nyamar. Padahal kawan-kawan dia sendiri
dituduhnya mereka itu Islam nyamar. Itu sudah biasa, Bang. Kalau mereka tidak mau menghujat, karena Kristen sejati itu harus menghujat. Kalau dia nggak menghujat, bukan Kristen sejati itu. Iya. Makanya Anda lihat Kristen itu pasti menghujat. Ya, ada juga Kristen yang baik. Nah, ini oknum ini, Kristen yang baik ini oknum. Kristen sejati harus menghujat. Iya, soalnya saya biasanya debat Bible-nya, tapi mereka menghujat gitu loh. Mereka balasnya menghujat gitu, kayak misalnya, wah Muhammad pedofil nih. Wah itu tuh paling sering tuh. Padahal di sini lagi mengkaji Bible, ya kan? Tapi, apa hubungannya dengan Anda? Anda bukan Islam ya kan? Iya. Kenapa Nabi Muhammad yang diserang? Makanya Coba. itu saya bingung. Saya sampai ditanya, emang agama lu apa gitu? Saya sampai bilang, ini emang harus agama tertentu dulu baru bahas Bible gitu. Saya sering begitu, Bang. Saya ya sering nonton channel Bang Zuma. Jujur saya baru tahu kalau Paulus itu bertobat menyebarkan agama Kristen. Itu saya pun baru tahu dari Bang Zuma. Saya Buddhis. Saya 3 tahun sekolah di Kristen. Pendeta mana ada ngomong kayak gitu, Bang? Kagak ada. Mana tahu mereka pendeta aja sering salah-salah ngutip, gimana coba? Iya gitu. Tapi lucunya memang apa ya? Mungkin Tuhan ngasih saya memang logika yang tinggi juga lah. Dulu saya pengen masuk Kristen tuh saya selalu bingung. Saya dalam diri saya tuh percaya Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Terus pas saya masuk gereja, tapi saya bingung nih, loh, katanya Kristen percaya satu Tuhan, tapi kenapa Yesus itu Tuhan juga? Terus Bapa itu siapa gitu? Itu saya selalu bingung di situ. Saya melihat konsep ketuhanan Kristen ini konsep yang paling buruk. Kalau saya bandingkan dengan Hindu yang sama-sama penganut Tri, ya, Tri kalau di Hindu itu Trimurti ya. Ketika Dewa Wisnu menjelma jadi manusia, di kayangan nggak ada Dewa Wisnu, Bang. Iya. Iya kan? Misalnya siapa? Betoro Ismoyo atau Semar Badranaya ya. Kalau waktu masih dewa kan Ismoyo itu. Ketika dia menjelma menjadi manusia jadi Semar, di kayangan nggak ada lagi Dewa Ismoyo itu. Oh iya, karena dia kan lagi menjelma. Menjelma, nah ini Kristen enggak. Tuhannya menjelma jadi manusia, tapi di surga masih ada Tuhan. Nah itu. Kalau dibilang Tuhanmu membelah diri kayak amuba, nggak terima. Nggak terima. Nggak terima kan? Iya. Nah ini, aduh, nggak masuk akal, kecuali kalau Tuhan itu menjelma di surga nggak ada Tuhan lagi, baru kita bisa percaya, Bang. Tapi kalau masih ada oknum lagi di surga sana, bagaimana bisa dikatakan menjelma? Yesus masih sujud kepada Tuhan yang di surga. Yesus bersyukur kepada Tuhan yang di surga. Misalnya di dalam Matius 23 ayat 9, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah katanya Tuhan sudah menjelma jadi Yesus. Yesus ngomong aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ini di mana apanya ini? Logikanya gimana gitu loh? Nggak masuk. Iya. Nggak masuk akal gitu, Bang. Terus Ya, masih bagus lagi konsep ketuhanan Hindu. iya. Dewa menjelma jadi makhluk, dewanya udah nggak ada di sana. Nah, seperti itu. Iya. Kristen nggak seperti itu. Kristen paling amburadul saya lihat konsep ketuhanan Kristen itu. Nah, jadi saya cerita aja dikit ya Bang ya. Jadi saya dulu pacaran sama orang Kristen nih. Nah, ini mantan saya tuh pengen banget saya ke Kristen. Saya tetap itu masih bingung sama konsep Trinitas. Nih, tolong nih yang agama Kristen nih dengerin ya. Dengerin pendeta nih. Dia bawa saya ke pendeta gereja dia. Saya tanyalah,
Pak, jujur saya nggak paham sama konsep Trinitas, saya bilang. Terus dia tanya saya, oh kamu agama apa? Saya bilang, oh saya agamanya Buddha. Terus dia bilang gini, dengan gampang ya, oh Trinitas itu sama kayak agama Buddha. Saya bingung, loh kok sama ya? Dia bilang gini, di Buddha, Budanya banyak kan? Saya sampai geleng-geleng, Pak. Masalahnya, di Buddha itu nggak pernah, ya kan, mengakui kalau Buddha itu adalah Tuhan. Nggak pernah. Buddha itu mengakui bahwa dia adalah sang guru. Manusia yang mencapai penerangan sempurna. Jadi, saat saya jelasin itu ke pendetanya nggak bisa jawab, langsung pendeta bilang gini, oh maaf ya saya ke atas dulu, saya mau lanjutin acara gitu. Itu sampai 1 jam saya tunggu, itu pendeta nggak balik-balik, Bang. Nah, sedikit Bang, kalau di Buddha sendiri ketuhanannya seperti apa, Bang? Seperti apa? Setahu saya sih Buddha nggak kenal konsep ketuhanan, Bang. Gimana itu, Bang? Iya benar, kalau di Buddha itu nggak mengenal konsep ketuhanan, tapi ada aliran baru yang belum lama sih, dia baru mengenal Tuhan gitu. Jadi di atasnya Buddha masih ada Tuhan. Aliran baru. Aliran baru. Ada. Gitu. Tapi kalau saya pribadi memang saya yang Theravada. Saya gimana ya? Makanya saya mau pindah ke Islam gitu, karena di Buddha itu kan konsep ketuhanannya itu memang nggak ada. Dia lebih ke dalam diri sendiri, ya kan? Fokus ke dalam diri sendiri, benerin akhlak untuk mencapai nibbana lah istilahnya. Nah, sedangkan saya percaya Tuhan itu ada gitu. Jadi gini, Bang. Kalau di Buddha itu kan hampir semua tidak bisa dimakan ya. Iya. Nah, kalau itu ada alirannya, Bang. Jadi oh gini, gitu. Nah, kalau pindah ke Kristen kan semua bisa dimakan, Bang. Apa nggak enak gitu, Bang? Kalau Islam tengah-tengah, Bang. Ada yang boleh dimakan, ada yang nggak boleh dimakan. saya gini, Bang. Sebelum saya mempelajari Kristen sama Islam, saya ditawarin mau masuk Islam atau Kristen. Saya dengan lantang saya bilang, mau masuk Islam apa Kristen, benar ya? Saya dengan lantang saya bilang, saya mau mendingan saya masuk Islam. Jujur, Bang. Masya Allah. Karena apa? Udah nggak mau konsep ketuhanan di Kristen itu udah nggak masuk logika lah. Tuhan itu 3. Sejak kapan Roh Kudus bilang itu Tuhan? Itu udah nggak masuk akal. Ya, kalau kita sudah menggunakan akal kita, ya nggak mungkin jadi Kristen, Man. Iya. Ada satu ateis gini. Sekarang dia jadi Kristen. Dia ngaku bangga ateis. Sekarang saya itu jadi Kristen, menuhankan Yesus juru selamatku. Saya tanya, ayat Bible mana yang mengalahkan keateisanmu? Setahu saya orang ateis itu mengandalkan akal, akal ya, ilmu pengetahuan, akal ateis itu kan. Nah, logika banget lah. Logika gitu kan. Ayat Bible mana yang menyebabkan, yang bisa mengalahkan keateisanmu? Saya bilang kan. Misalnya kita berbicara di Kejadian 1 ayat 1, ada terang di hari pertama, mataharinya diciptakan hari keempat. Sebagai ateis apa Anda bisa terima? Saya bilang, oh bukan itu yang mengalahkan saya. Saya itu mimpi ketemu Yesus. Terus ateisnya mana? Ya kan? Kok bisa begitu? Ini saya ngaku pendekar nih kan. Wah, pendekar hebat nih. Kalahnya sama sapu lidi, Bang. Masuk akal enggak, Bang? Nggak masuk akal lah. Dikalahkan sama sapu lidi. Pendekar ngaku gagah berani sama cacing takut. Coba, apa nggak seperti itu? Ngakunya ateis, masuk Kristen gara-gara mimpi. Loh, ateis kan menggunakan logika. Lah kok percaya sama mimpi sih? Aneh. Wah itu aneh, itu benar-benar aneh itu. Menjelma aja, Bang. Iya, betul.
Nah, lanjut. Ini di netizen di bawah nyuruh diem. Emang lo siapa yang nyuruh saya diem? Nggak ada gunanya kau. Oh, Ya lanjut, netizen lo nggak ada ngaruhnya sama saya. Jadi nggak usah ngatur-ngatur saya. Ya netizen, nggak ada gunanya kau bagi saya. Yang nyuruh diem itu. Ngapain lo nyuruh diem? Naik sini kalau berani sini. Oh. Ya lanjut bang. Kita lanjut yang soal makan ya. Gini, kalau di Theravada itu ada beberapa Buddhis itu kan ada beberapa aliran ya. Ada yang kalau di Theravada itu boleh makan semuanya tapi bukan yang kita mau gitu. Jadi gini misal di apa namanya kalau di Buddhis itu kan ada nggak boleh membunuh, ya kan? Kalau kita menyuruh, misal nih saya mau makan ayam, berarti saya udah menyuruh ayam itu dibunuh. Nah itu udah dosa. Jadi kalau di Theravada bantainya itu boleh makan daging bang, tapi kalau cuma sisa itu aja makanannya yang tersisa atau yang disediakan gitu. Berarti kita nggak boleh menyuruh ya? Iya, kita nggak boleh menyuruh memotong ayam dan sebagainya gitu ya. Iya. Tetapi kalau ada orang tiba-tiba ngantar ayam, nggak apa-apa gitu. Iya, misal lagi nih, kalau ada ayam sama sayur, makannya sayur. Jadi kalau makan daging itu udah opsi paling terakhir tuh. Begitu kalau di Theravada. Nah, kalau yang di yang aliran lain itu bener-bener sama sekali nggak boleh makan, meskipun yang sisa ayam itu tetap nggak boleh makan. Iya. Gitu. Beda dengan di Kristen, kaki meja kalau bisa direbus lunak dimakan bang. Wah, Karena ya, kata itu. Yesus bukan setiap yang masuk ke mulut itu yang najis, tetapi yang keluar dari mulut itu yang menajiskan. Yang keluar dan dibuang ke jamban itu yang menajiskan. Jadi kaki meja ini kalau bisa direbus lunak bisa dimakan bang. Karena nggak ada pantangan sama sekali. Itu kata Paulus apa kata Yesus? Yesus. Ya kan itu ceritanya murid-murid Yesus. Sebenarnya nggak cocok sih, tapi Kristen sering pakai itu gitu loh. Saya sendiri nggak sepakat itu kalau itu diartikan untuk menghalalkan babi. Itu kan konteksnya ketika para murid itu diundang makan oleh orang-orang Saduki itu, para murid itu tidak cuci tangan. Lalu berkatalah para murid itu, orang Saduki itu kepada Yesus, lihat murid-muridmu makan dengan tangan najis. Dibela oleh Yesus. Bla 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 bla, panjang itu ceritanya. Di akhir ayat itu dikatakan bukan setiap yang masuk ke mulut itu yang menajiskan, tetapi yang keluar dan dibuang ke jamban itulah yang menajiskan. Nah, ditambahi oleh narasi sang penulis Bible, dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Itu tambahan, bukan perkataan Yesus asli. Nah, kenapa itu saya pakai? Karena sering dipakai Kristen. Nah, kalau alasannya setiap yang masuk ke mulut itu tidak najis, maka kaki meja kalau lunak pun bisa dimakan. Kan gitu? Iya sih. Salah enggak? Nggak salah sih. Nah, itu dia. Iya. Nah, ini ada tamu dulu. Sini. Selamat malam. Selamat pagi. Assalamualaikum kalau muslim. Sini. Aduh, diem bang. Lanjut bang. Apalagi bang? Apa ya? Saya mau nanya apa lagi. Tanya aja yang bisa menguatkan Islam. Jadi hingga saat ini apa yang masih membuat Anda berat untuk memeluk Islam bang, untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat bang? Sebenarnya nggak ada. Ngapa ditunggu bang? Ingat ya, nyawa itu nggak tahu bang. Iya. Sekarang kita masih bisa tertawa, bercandaria dengan keluarga, masih bisa melihat indahnya dunia, masih bisa main HP. Belum tentu 5 menit kemudian kita masih hidup. Nah, yang kita takutkan, kita belum sempat bersyahadat, tapi ajal sudah mendahului kita. Itu sangat rugi besar, bang. Karena di dalam Al-Quran dikatakan,
innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu, ya, dia akan masuk neraka. Mereka itu kekal di dalamnya dan mereka termasuk seburuk-buruk makhluk. Jangan sampai ini terjadi pada Anda. Anda sudah yakin Islam, sudah tidak ada lagi yang memberatkan, tidak ada menjadi penghalang. Disegerakanlah, Bang. Coba nanti Anda bedakan setelah Anda bersyahadat dengan saat ini. Anda bedakan bagaimana rasanya. Itu, Bang. Saya baca kalimat syahadat aja saya merinding, Bang. Masya Allah. Ini jujur, ini saya merinding. Allah. Ini saya lagi bilang pelan-pelan ke mama saya sih, dengan saya memperbaiki akhlak saya lah, gitu. Jadi pelan-pelan saya memperbaiki akhlak juga kepada orang tua. Kan memang di Islam itu kan ibu ya. Ya, tiga Ya, kali. ibu, 3 kali. Ya, tiga kali. Jadi saya sedang memperbaiki akhlak. Saya ngomong pelan-pelan ya, karena orang tua saya sangat emosional, Bang. Jadi kalau Oh, nggak boleh maunya? Nggak boleh? enggak, orang tua saya nggak pernah bilang nggak boleh sih. Tapi saya mau memperbaiki akhlak dulu, karena kan memang yang kenal orang tua kan saya. Jangan sampai pas saya ngomong, "Mah, saya udah Islam," waduh, tiba-tiba stroke gitu. Soalnya kan ada darah tinggi juga mama. Gitu. Ya gini, Bang, Anda masuk Islam dulu, ya kan? Nanti Anda tunjukkan akhlak Islam itu seperti apa. Nggak perlu Anda, "Mak, saya udah Islam." Nggak perlu. Tunjukkan aja akhlak. Nah, nanti kan ada kecurigaan orang tua itu, "Loh, anakku kok tiba-tiba begini ya? Dulu nggak pernah cium tangan, sekarang kok tiba-tiba cium tangan. Dulu suka emosi sama orang tua, sekarang kok tidak." Misalnya itu kan, walaupun Anda mungkin nggak pernah emosi sama orang tua, itu misal saja, contoh ya kan. Kok tiba-tiba berubah drastis seperti ini? Ada apa denganmu, Nak? "Alhamdulillah, Mak, inilah ajaran Islam mengajari saya begini." Gitu aja, halus, sampaikan dengan halus. Nggak perlu harus kita sampaikan dengan frontal, "Mak, sekarang saya sudah Islam." Oh, enggak perlu seperti itu. Santai saja, santai. Ya. Tunjukkan aja akhlak. Ya, menunjukkan akhlak tidak harus menunda syahadat. Syahadat dulu, tunjukkan akhlak. Ya. Secara Anda sudah aman, setidaknya Anda ada di titik aman dulu. Jangan Anda ini sama-sama di lubang lumpur, ingin menyelamatkan orang yang di lubang lumpur juga. Anda naik dulu ke atas. Ya, naik ke atas, baru Anda cari tali. Cari apa kek, Anda lemparkan ke orang tua Anda, tarik ke atas. Bukan Anda di dalam lumpur ngomong-ngomong, "Bagaimana kalau kita selamat, Mak? Ya, bisa naik ke atas, Mak." Tapi sama-sama di lubang lumpur. Naik dulu, naik dulu. Setelah Anda naik, lempar tali, lempar kayu, apa kek yang bisa jadi pegangan untuk naik. Begitu, Bang. Ya itu tadi, takutnya ajal tidak tahu, Bang. Ya, Anda sudah yakin Islam agama benar, tapi tinggal satu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Anda berat. Nah, ini tinggal ngucap itu Anda sah jadi Islam. Masih tertunda, dan akibatnya kalau nggak diucapkan neraka selama-lamanya. Sampai kapan? Jangan ditanya sampai kapan. Orang kafir nggak ada waktu untuk bisa keluar dari situ, nggak bisa. Orang Islam sedosanya sebesar apapun, yang penting dia tidak syirik. Syirik itu menyekutukan Tuhan, percaya kekuatan-kekuatan lain ya, yang bisa menyelamatkan, bisa ngasih pertolongan, bisa ngasih rezeki selain Allah. Ya, asal Anda tidak seperti orang Islam, tidak seperti itu, dosanya sebesar apapun akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Nabi pernah berkata kepada Abu Dar, "Hei Abu Dar, semua umatku masuk surga walaupun berzina ya Rasulullah." Ya, walaupun berzina.
Walaupun mencuri, iya. Tanya lagi, nggak percaya dia apa? Walaupun berzina, iya. Sampai 3 kali, walaupun berzina, termasuk kau seandainya berzina kamu masuk surga. Nah, tetapi ini konteksnya bukan berarti berzina mati masuk surga, nggak begitu bang. Konteksnya bukan itu. Yang ingin dibicarakan Nabi adalah selagi kau tidak musyrik, kamu masuk surga. Kalau kita berzina, mencuri, tanggung akibatnya dulu. Digoreng kau di neraka dulu. Dibersihkan dulu kau di situ, baru diangkat ke surga. Ibaratnya ya, ibaratnya mungkinkah kita itu baju kotor kita lipat masukkan lemari? Iya. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Harus dicuci dulu, digiling dulu di mesin cuci, habis itu dijemur panas-panas di tengah matahari, habis itu disetrika. Setrika dilipat rapi masuk lemari. Oh, berarti ini namanya pemurnian ya bang ya? Iya. Nah, betul ini sekali. makanya saya udah mulai yakin sama Islam karena gini, pemurnian di dalam Islam sama pemurnian di kitab suci Tripitaka itu sama bang. Oh, ada juga api penyucian ya? Ada. Mbak Abang nonton Siksa Neraka yang di bioskop? Oh, belum bang. Nah itu sama persis kayak di agama Buddha. Jadi misal kalau misalkan dia suka mencuri, tangannya dipotong, terus dikasih cairan pemulih, nimbul lagi, tangannya dipotong lagi, itu sama bang, sama kayak di Islam. Di Islam ada kan kayak gitu? Iya. Nah, itu Wala sama mutu persis. wala yahya. Tidak mati, tidak hidup. Setiap, bahkan di dalam Al-Quran surah berapa ya, ayat berapa saya agak lupa, di situ dikatakan sungguh akan aku ganti dengan kulit yang baru supaya mereka dapat merasakan sakit. Nah, ini ya ada seorang ahli kesehatan dari Thailand ya. Dia itu ngaku, saya baru saja menemukan bahwa kulit itu bisa merasakan sakit. Tadinya ilmu kesehatan nggak tahu bang, kedokteran nggak tahu. Dialah orang yang pertama kali mengatakan bahwa kulit itu merasakan sakit. Nah, dibantah oleh orang Islam. Kamu sudah ketinggalan 1400 tahun yang lalu. Loh kok bisa? Ini baru saja saya temukan bahwa kulit ya itu bisa merasakan sakit. Contohnya ketika orang yang terbakar sudah dalam keadaan parah, itu ditusuk dengan jarum, dia tidak merasakan sakit. Dia bisa merasakan sakit kalau kulitnya itu masih ada. Nah kan begitu tuh. Iya, orang yang kebakaran parah bang, itu ditusuk jarum nggak sakit bang. Tetapi kalau dia masih 20%, 30% ditusuk masih sakit, karena masih ada kulit itu. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan setiap kulit mereka hangus, aku ganti dengan kulit yang baru supaya bisa merasakan sakit yang berlebih-lebih. Atau tolong di mute, sini aku, tolong di mute. Aduh. Tolong di mute. Aduh. Tolong di mute dong. Tolong moderator kalau nggak mau mute diturunin aja. Moderatornya mana nih? Aduh. Udah. Nah, akhirnya siapa namanya yang ilmuwan ahli kesehatan ini masuk Islam dia bang. Gara-gara menemukan satu ayat aja di dalam Al-Quran, masuk Islam. Anda sudah menemukan berapa ayat keajaiban Al-Quran yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Kenapa masih menunda-nunda? Nah, berbicara kepada yang tadi ya, orang itu akan masuk neraka, ya, untuk membersihkan dosa-dosanya di sana. Nah, supaya nggak seperti itu apa? Ya jangan kita berbuat maksiat. Isi hari-hari Anda dengan kebaikan. Amal soleh, bersedekah, sampaikan kebenaran Islam, ya, isi hari-hari Anda yang baik. Nanti di sana, ya, bukan mulut kita yang berbicara, bukan, tangan kita yang berbicara. Al yauma nahtimu ala afwaihim, wa tukalimuna aidihim, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di sana nanti mulutmu tuh dikunci, nggak ngomong. Kamu si fulan, kamu dulu begini, mulut diem. Tangan yang bicara, kaki menjadi saksi. Oh, tangannya ngomong, iya benar ya Allah, aku dulu pernah diajak ke sana, ngelonte misalnya kan. Kakinya, benar ya Allah, ngomong kaki, aku jadi saksinya. Mulutnya nggak bisa bohong, diem, mulutnya dikunci.
Ayatnya jelas dalam surah Yasin itu. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukalimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum, kakimu bima kanu yaksibun. Itulah yang akan menjadi saksi atas perbuatan. Nah, supaya kita tidak masuk neraka, tidak mencicipi neraka, isi hari-hari kita dengan kebaikan. Nah, begitu. Apalagi kalau Anda seorang mu'alaf dari Buddha masuk Islam, bersih, nggak ada dosa, sama sekali nggak ada dosa. Amal-amal baik ketika Anda masih Buddha tetap dihitung oleh Allah SWT. Amal buruknya dihapus bersih seperti kertas putih. Mulai Anda mu'alaf terus Anda isi kebaikan-kebaikan sampai Anda ajal menjemput surga. Saya mau nanya Bang, kalau saya sebut gini, saya pernah sebut kalimat syahadat pas saya lagi naik motor, itu saya udah Islam belum? Sudah. Karena syahadat itu sendiri tidak harus disaksikan, Bang. Anda masuk kamar, Anda langsung berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan hati yang tulus, ikhlas karena Allah. Ya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, sah Anda muslim. Nah, kenapa harus ada saksi? Nah, ini supaya orang-orang itu tahu bahwa Anda ini sudah muslim. Misalnya nanti meninggal, orang-orang bersaksi dia muslim. Jangan dikuburkan secara Buddha. Baik. Iya kan? Anda menikah, ya, nikahnya secara Islam. Oh, dia Buddha, oh bukan, dia muslim, saya saksinya. Nah, seperti itulah. Anda sudah muslim ini, Anda sudah sering mengucapkan syahadat. Udah sering sih. Anda sudah muslim. Saya udah lumayan hafal. Sekarang tinggal menjalankan syariat. Ya. Pertama, sunat dulu. Sunat belum? Belum. Nah, belum. Sunat. Habis sunat, ya kan? Sudah selesai sunat, bersih. Belajar menjalankan sholat. Nah, kenapa kita syahadatkan? Satu, Anda bisa dapat sertifikat mu'alaf. Apa gunanya? Untuk merubah identitas KTP Anda. Yang tadinya Buddha, nanti datang ke kependudukan, saya sudah Islam, tolong dirubah KTP saya. Jadi beragama Islam. Begitu, Bang? Oh, baik. Kapan kira-kira kita syahadatkan? Sekarang? Orang Anda sudah bersyahadat, tinggal disaksikan orang banyak aja. Baik. Oh, saya mau nanya lagi Bang, tunggu. Apa namanya? Kalau nggak salah saya pernah baca di Al-Quran, hukum untuk yang agama Kristen sama agama yang lain itu beda ya Bang ya? Beda, Bang. Apa ya Bang ya? Saya boleh dijelaskan nggak Bang? Ini termasuk hukum apa ya? Hukum apa ya? Misalnya kalau kisos sama. Kisos itu misalnya orang berzina dilempari batu, orang mencuri potong tangan. Antara Islam dan Yahudi sama. Oh. Kalau Kristen ini jangan dianu, Bang. Kristen ini bukan agama samawi, dia agama ardi, agama bikin-bikinan orang, Bang. Jangan disamakan. Kayak bukan itu deh. Apa ya? Kalau ada yang gimana ya? Saya agak lupa sih. Hukum di Islam itu banyak sih. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi semua diatur di dalam Islam. Maksudnya kalau hukuman apa ya? Hukuman neraka apa bukannya? Kayak dikhususkan gitu agama Kristen sama agama yang lain gitu. Kayak waktu itu saya pernah baca orang debat gitu kan. Jadi ada orang Islam bilang hukum Kristen sama nantinya yang agama Kristen itu hukumannya itu beda sama yang agama gitu. Oh enggak, Bang. Di Al-Quran itu tidak ada pembedaan di situ mengenai neraka ya. Kafir nerakanya ya sama. Kafir, musyrik, nerakanya sama. Ada yang lebih dalam daripada nerakanya orang kafir, Bang. Orang munafik
Oh. Munafik itu nerakanya lebih dalam daripada orang kafir. Munafik itu keraknya neraka dia. Orang kafir itu, orang munafik itu mulutnya berkata A, artinya berkata B. Sudah tahu itu aturan, dilanggar. Kalau dia diberi amanah, dia itu berkhianat. Kalau dia berjanji, dia ingkar. Ya, seperti itu. Mulutnya ngaku beriman, hatinya kafir. Nah, itu munafik, itu lebih dalam nerakanya. Dalam Quran ada itu. Munafik itu lebih dalam, siksanya lebih berat daripada orang kafir. Dan mereka ya selama-lamanya. Jadi munafik, kafir, musyrik kekal di dalam neraka itu. Baik. Jadi nggak ada pembedaan. Ini kafir Buddha, ini kafir Hindu, ini kafir Kristen, ini kafir Yahudi. Oh, nerakanya beda-beda, hukumannya beda-beda. Enggak, kafir ya kafir aja, satu jadi satu. Itu Bang. Ini nggak ada nih yang agama Kristen buat naik buat debat gitu. Entah ini. Yang lain dulu, saya mau ke belakang sebentar. Monggo dilanjut yang lainnya. Bang Andi, Bang Juma. Saya standby dulu bentar. Bang Duta. Iya. Nah, Bang Duta kita kembali ke ilmu sains ya. Boleh ya? Boleh. Saya berpikir itu bahwasanya Bang Duta ini adalah karakter orang yang berpikir kritis gitu ya. Pasti ya? Iya. Memang saya lumayan kritis. Berpikir kritis dan mempunyai logika yang memang harus dipercayai dari sudut naluri Abang sendiri. Jadi, aku bacakan ayat Abang ya. Boleh. Aku bacakan ayat buat Abang ya. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Surat Quran Al-Qiyamah 3. Ini sains. Abang tahu artinya itu? Apa itu ya? Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Aku jelaskan kepada Abang. Abang kan berpikiran kritis dan sains ya. Jadi Bang, sebelum ditemukan pada akhir abad ke-19, mayoritas tuh manusia, orang-orang itu menganggap sidik jari sekedar lengkungan pada jari tanpa arti fakta. Sidik jari manusia diciptakan berbeda-beda. Bahkan Bang ya, bahkan mereka tuh yang lahir identik, kembar identik pun mereka berbeda pola sidik jarinya. Oh iya. Manusia mana dan ayat Al-Quran dan ayat kitab suci yang mana, kitab-kitab manapun coba Abang temukan ayat yang persis seperti ini. Jangankan persis, yang sedikit menyenggol ini, senggol dong, tidak ada Bang. Coba Abang bayangkan itu. 1400 tahun yang lalu sudah ada ayat ini keluar, bahwasanya untuk mengenali jati diri identitas manusia itu sudah ada di Al-Quran. Coba Abang cari di mana kitab seluruh di dunia ini, bahkan Abang ke Oranon, bahkan Abang ke Jupiter tidak akan ketemu. Abang berpikir, nanti Abang baca ya di surat Al-Qiyamah ayat 3, surat Al-Quran Al-Qiyamah ayat 3. Allah sudah menentukan sidik jari manusia, identitas manusia masing-masing. Itu ilmu sains Bang. Itu ilmu sains. Jadi aku berpikir seperti itu. Bahwasanya ini Abang ini adalah orang yang kritis berpikirnya. Jadi saya kasih ini PR itu buat Abang. Itu saya pernah baca juga. Nah, yang tentang sidik jari. Pernah nggak Abang temukan di mana kitab-kitab bagaimanapun, karangan-karangan manapun, majalah Bobo pun ataupun yang mana lah yang Abang tidak ada kan? Belum ada sih. Nah, dikarenakan ilmu sains inilah Bang, banyak yang namanya ateis, tetangga sebelah itu mualaf Bang. Iya. Nah itu, kalau yang dibacakan Ustadz Sugi itu lebih banyak lagi mungkin karena lebih fokus ke pertanyaan Abang sih. Guru-guru di atas ini lebih
tahu semuanya. Cuman aku karena mengatakan ini aja supaya karena abang orangnya berpikir analogi dan kritis. Dan satu lagi ini ada bang ya, saya bacakan ya. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Al-Nabiyah 33. Abang tahu ayat ini menggambarkan apa? Menjelaskan apa? Garis edar tata surya. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Surat Al-Nabiyah, surah Al-Nabiyah 33. Itu menjelaskan bahwasanya garis edar tata surya, sains bang, sains. Oh, saya mau nanya bang. Jadi baru berapa ya? Baru kemarin kan saya debat sama agama Kristen ya. Saya bilang Quran itu sesuai sains loh. Kenapa Anda bisa nggak percaya gitu? Dia bilang apanya sesuai sains? Dia bilang faktanya kan bumi yang mengitari matahari. Tapi dia kasih surat apa gitu? Dia bilang matahari yang mengitari bumi gitu. Nggak ada. Itu saya belum baca di Qurannya sih, karena saya kan belum mendalami Al-Quran. Jadi memang kemarin kan saya fokusnya bahas Bible, tapi mereka kan biasa menyerang tuh, ya kan. Nah itu sebenarnya ada atau nggak ada? Apa memang itu cuman karangan aja yang matahari mengitari bumi gitu? Jangankan untuk mereka mengidentifikasi ilmu sains bang, jangankan itu bang, mereka itu mempercayai. Kita bisa melihat dari ayat kejadian ini ya, sebentar ya. Yesus dicobai oleh iblis. Abang tahu nggak arti makna dari ayat itu sebenarnya? Abang udah baca belum? Nah jujur saya belum baca. Oh, maksudnya gini kali. Oh, matahari mengitari bumi tuh maksudnya cahayanya aja kali ya, apa gimana? Karena kan bumi berotasi tuh. Oh, mungkin itu kali ya, bumi berotasi. Bukan yang mengelilingi. Mereka itu ada bang, ada. Semua salah bang, semua salah bang, yang semua salah. Oh, oke. Bukan bang. Nah gini loh. Huwaladzi khalaqas samawati wal arda wasyamsi wal qamar fi falaki yasbahun. Allah yang huwaladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi, bulan dan matahari, ya kan? Fi falaki yasbahun. Mereka itu beredar pada garis edarnya. Ya, jadi bumi itu beredar, edaran bumi yaitu mengelilingi matahari. Bumi beredar mengelilingi galaksi Bima Sakti, bukan bumi mengelilingi matahari, bukan. Bukan matahari mengelilingi bumi, bukan bang. Huwaladzi khalaqas samawati wal ardo wasamsi wal qamar fi falaki, ya, fi falaki yasbahun, dari kata sabaha yang artinya bergerak, ya, fi falaki yasbahun. Mereka itu bergerak pada garis edarnya masing-masing. Nah, begitulah terjemahannya itu. Jadi, ya bumi matahari itu juga beredar, Bang. Matahari tidak tetap. Dia juga beredar sama mengelilingi galaksi Bima Sakti bersama-sama bumi. Bumi selain mengelilingi matahari, dia juga berbarengan bersama matahari, sama-sama mengelilingi galaksi Bima Sakti. Al-Quran 1400 tahun yang lalu menerangkan bahwa matahari itu beredar mengelilingi galaksi Bima Sakti. Sejak kapan manusia tahu itu? Baru kemarin sore. Hebatnya Quran. Iya, mereka. Lanjut bang, saya ke belakang. Tadi belum sempat ke belakang. Lanjut. Ya. Jadi Bang Duta ini tadi ngomong ya, Bang Duta ini tadi ngomong bahwasanya dunia itu begini salah bang. Kita kembali ke Matius 4 ayat 8. Disinilah bahwasanya Bible menerangkan bahwasanya bumi itu datar.
Oh iya. Bumi itu datar dari Matius 4 ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Coba Abang baca. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkannya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi di sini kita ambil poinnya bahwasanya kerajaan dunia itu dari atas bukit yang paling tinggi dia sudah memperkenalkan inilah kerajaan dunia. Datar. Kalau bulat dia akan terbang itu keluar angkasa dulu. Nah, inilah dunia. Jadi tidak. Jadi di situ. Iya, kalau kita berlogika ya, Abang kan kritis tak? Iya. Saya sering debat. Nah, iblis saja sudah memperkenalkan, bumi ini datar. Inilah kerajaan dunia. Simpulkan Abang itu. Inilah kerajaan dunia. Fix dunia, buana, global. Iya. Selesai. Saya sering debat sama orang Kristen bilang gitu. Apa namanya, kalau Bible itu beneran ayat suci, nggak mungkin dia bilang bumi itu datar. Buktinya sama yang apa namanya, yang ayat soal pohon yang tinggi sampai ke langit bisa dilihat ke seluruh penjuru bumi, itu berarti datar dong bumi, ya kan? Karena gunung Everest aja di Jakarta nggak kelihatan, karena kan bumi itu bulat. Nah, sedangkan itu yang pohon menjulang sampai ke langit kita bisa kelihatan. Kayaknya itu mah konsep bumi datar baru bener ya. Berarti menurut saya Bible bukan dari Tuhan. Iya. Oke, adakah teman-teman Oten yang mau naik? Host, boleh dijambak? Oke, teman-teman, sebelumnya saya kasih pantun dulu ya, biar segar semuanya, biar nggak ngantuk ya. Izin ya, jika doktrin sesat sudah menular ke seluruh tubuh, otomatis otak dan hati ikut gabrol dan lumpuh. Jangan berdongeng tentang Tuhan yang mati terkapar. Jika data dan dalil tidak ada, bagaikan mencari ketiak ular. Dari nenek moyangku pintar pakai legging, sampai nenekku menjadi pro player Mobile Legend, aku tidak pernah temukan konsep tungtung yang jelas dan hak paten. Sampai personal Slipknot menjadi boyband opa Korea, tidak akan pernah ada konsep 3 menjadi 1 atau 1 menjadi 3 bagaikan Naruto membelah raga. Sekian, stay tune. Boleh saya bertanya? Boleh saya bertanya? Halo, boleh saya bertanya? Kenapa pada diam? Udah selesai belum? Boleh saya bertanya? Anda siapa? Surga dunia. Dari agama mana? Islam. Islam bertanya apa? Ini room Islam, diskusi lintas agama, bro. Oh, kalau nggak boleh nggak masalah. Cuma saya pengen, ya udah, kalau nggak boleh nggak masalah. Oke, ya udah Pak De, kita sudahi dulu ya Pak De. Ya. Kalau Islam ya nanya apa lagi sih? Kalau jangan lupa ya teman-teman yang mau masih ikut kurban ya, masih kita buka untuk di Bolangi Makassar ya. Masih di rekening yang sama, Makassar Mall Lab Center Indonesia ya, di Bank BTN.
Ada yang baru naik nih si Polkot nih. Sinyalnya merah. Ya sudahlah. Desarli, gimana kita sudahi? Bisa juga dah. Banyuma udah istirahat? Iya. Oh ya udah kita tutup aja kalau gitu ya. Baik. Oke teman-teman semuanya, kita tutup dulu session kali ini. Terima kasih kunjungan Anda ke sahabat Bang Joma. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekiranya ada kata hilap dari kami mohon maaf. Ini room edukasi, motivasi, saling berbagi, interaksi satu sama lain. Untuk itu mari kita diskusi beradab agar terjalin toleransi antar umat beragama. Bagi kami, agama kami, bagi you, agama you. Jangan saling mengganggu. Terima kasih, sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.